Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, masih setia bersama channel Porang Indonesia. Saat ini kita akan memberikan kita akan meliput kegiatan pemberian ataupun penambahan sekam ya. Sekam berambut lah, kalau orang Jawa bilang berambut, ataupun bekas kulit padi begitu. Saat ini kita masih di lokasi kebun porang. Oke, kita simak liputannya seperti ini. Kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia, kita simak seperti ini. Seperti ini kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia. Ini yang dari benih katak ya, dari benih katak yang ukuran 1 kilo itu isinya 100 sampai 200 up. Jadi saat ini liputan ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi ada akar yang sudah kita tanam ya, porang yang sudah kita tanam, akarnya kelihatan karena jaraknya rapat. Jadi kita tambahin sekam ataupun kulit padi berambut ya. Ya seperti ini kawanku. Nah ini, nah seperti ini. Kita tumpahin dulu yang di karung-karung ini, baru kita tabur. Kita tabur di bagian parit-parit untuk menutup akar yang kelihatan begitu. Jadi ini sudah aman, tidak ada hewan kecil-kecilnya begitu kawanku. Jadi ini nanti semua akan kita tutup, tanah juga enggak apa, tanah terus juga kulit padi berambut seperti ini. Jadi fungsinya apa? Yaitu untuk tidak terlalu padat untuk akar mencari makan ataupun mencari nutrisi ya, akarnya ya. Ini sampai sana nanti akan kita kasih sekam bekas kulit padi. Ini juga ada, ini kapur dolomit ya kawanku ya. Kapur dolomit ini sangat bermanfaat juga untuk tanaman porang kita begitu. Kapur dolomit itu fungsinya untuk mengusir ataupun mengurangi hewan-hewan kecil, uret ya, katakanlah uret. Ini tanaman porang sudah 2,5 bulan lebih sedikit kawanku. Begitu, ini dari umbi. Dari umbi yang ukuran 1 kilo 1 kilo isi 2. Nah, ini seperti ini hasilnya. Sudah besar-besar, sudah tinggi-tinggi. Ini kita kasih sekam ya, kulit padi, bekas kulit padi. Nek wong Jawa ya berambut ngono ya. Berambut lah, ini juga ada, ini bekasnya ini nih. Ini seperti ini. Ini adalah kapur dolomit. Kapur dolomit itu untuk mengusir uret-uret. Begitu kawanku. Ya ini kita lihat tanaman porang kita. Jadi kalau jaraknya sangat rapat, dengan jarak rapat kita kasih semuanya, kita kasih kulit padi untuk menutup akar-akar yang kelihatan, karena ini jaraknya sangat rapat kawanku. Tuh, kita mau lewat untuk merawat pun sudah susah. Tuh, karena jaraknya sangat rapat, walaupun kita kasih jalan ya yang di tengah, ini sudah menyatu ya. Daun yang di atas sudah menyatu. Begitu kawanku. Ini yang dari bibit umbi yang kecil yang ini. Kalau yang besar-besar ini dari bibit umbi. Dari bibit umbi yang ukuran 1 kilo isi 1 isi 2. Sampai sana sudah besar-besar semua kawanku. Nah ini. Sudah besar, sudah tinggi-tinggi. Jadi semua kita kasih kulit padi ataupun sekam. Juga kita kasih abu bakaran ya, sekam bakar juga kita kasih. Sekam yang belum dibakar pun juga kita kasih. Ini jaraknya sangat rapat sekali. Begitu kawanku. Nah, seperti ini. Nah, ini kan
Nah ini dia, nah ini akar. Ini akar porang, dia sudah mulai masa-masa pertumbuhan ya di bulan Januari. Saat ini bulan Januari ya 2021. Jadi kalau akarnya kelihatan seperti ini harus kita timbun begitu. Harus kita timbun. Nah, harus kita timbun, kita uruk ya, tuh. Supaya akarnya tidak kelihatan. Nah, begitu. Jadi dia nanti untuk menyerap makanan, menyerap nutrisi itu lebih enak dia akarnya. Kalau kelihatan ya jadi nanti akarnya akan kering, kawanku. Begitu. Ya ini. Pertumbuhannya sangat cepat sekali ini tanaman porang kita ini. Ini sampai sana semua sudah tinggi. Ini dari benih umbi ya. Dari benih umbi sudah tinggi semua ini. Oke, tanaman 2,5 bulan lebih sedikit. Jaraknya sangat rapat, hanya jengkal ini tuh. Jarak gulut satu dengan gulut yang lain ini sekitar 40 cm, ya kan? Terus jarak tanam antara bibit ataupun umbi yang satu dengan umbi yang lain ini sekitar 25 cm, sangat rapat sekali. Dengan harapan panennya lebih banyak begitu. Yang penting kita kasih nutrisi cukup. Begitu kawanku, sedulurku, petani porang seluruh Indonesia. Jaraknya sangat rapat kita buat begitu. Ya kalau mau tanam porang itu sebenarnya terserah kita ya, tergantung kita ya. Mau dibikin jarak rapat ya monggo, dengan jarak yang lebaran ya monggo. Ada keuntungan kalau jarak rapat seperti ini, dia kena angin tidak akan roboh. Jadi antara daun batang yang satu dengan batang yang lain bisa berdempetan begitu. Ini sudah mengeluarkan katak juga kawanku begitu ya. Nah seperti ini jaraknya rapat. Ada keuntungan juga untuk apa? Kalau ada angin kencang dia tidak akan roboh begitu, bisa mengait antara pohon yang satu dengan pohon yang lain. Nah ini sudah mengeluarkan katak juga ini. Wow besar nih dia nih tuh, ini sudah mengeluarkan katak juga semuanya tuh. Ini nanti kalau dari umbi ya, kalau dari umbi, dari benih umbi yang besar yang 1 kilo isi 1, isi 2 ataupun sampai 5, itu nanti kita panen bisa bisa 6 bulan 7 bulan. Saat ini bulan 1 bulan Januari ya, nanti kita panen ini bulan 6, bulan Juni Juli itu kita panen ya kawanku ya. Menunggu pohon yang ini sudah ripah. Pohon ini sudah ripah, sudah tua, dia akan roboh ambruk ya kan. Terus kataknya yang di sini itu akan jatuh sendiri. Nah, katak yang di tangkai ini akan terlepas sendiri dia. Itu namanya masa dorman. Ripah dorman ya toh, kataknya terlepas sendiri. Nah, begitu. Jadi kalau katak belum terlepas itu buat bibit juga kurang bagus. Kalau katak yang sudah terlepas dari pohonnya, dari tangkainya ini ya. Kalau sudah terlepas itu buat bibit musim depan bagus kawanku. Begitu. Juga umbinya itu kita panen biar dorman dulu, biar apa pohonnya itu biar kuning, dia roboh ambruk ya. Itu nanti umbinya yang di bawah itu akan tua dia begitu. Bukan dipotong di sini cara manennya ya, bukan dipotong di sini pangkas tes, bukan. Jadi biarkan ambruk, biarkan roboh. Pohon ini kuning, setelah kuning dia roboh kan. Itu nanti di bulan 6-7 itu pohon ini udah hilang karena mengering di bawah ya, di ambruk ya, roboh ya, itulah sudah tua. Jadi umbinya ini bisa buat bibit lagi monggo, untuk harapan lebih besar lagi, keuntungan di katak di atas itu juga. Lah terus apa buat bibit monggo ya, tadi buat langsung dijual masuk pabrik untuk umbi produksi ya monggo begitu. Semua itu terserah kita gitu. Jadi kalau menanam porang ataupun budidaya porang, dari umbi kita buat 1 musim bisa, 2 musim 3 musim lebih besar lagi monggo juga begitu. Kalau dari katak ya, kalau dari katak itu paling enggak ya minimal 2 tahun. Dari benih katak yang seperti ini. Lah ini nanti
kita agendakan 2 musim ataupun 3 musim, 2 tahun atau 3 tahun, dengan catatan kataknya yang buat bibit itu sudah tua. Seperti saya katakan tadi, katak yang di atas ini dia itu biarkan jatuh sendiri di tanah ataupun terlepas dari tangkainya. Itulah katak yang tua, kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia. Begitu ya. Oke, informasi ini semoga bermanfaat untuk kita semua yang sudah lama budidaya porang ataupun yang masih pemula ataupun yang baru. Begitu. Ini sudah kawanku, sudah tinggi. Ada yang 150 cm, 1,5 meter. Ada juga yang 2 meter itu tingginya itu kawanku. Oh, itu malah black konjac itu. Black konjac yang paling tinggi itu. Nah, black konjac dia pertumbuhannya lebih cepat. Nah, ini black konjac. Ini black konjac porang hitam itu. Dia cepat tinggi itu, cepat tinggi. Dia juga sudah mengeluarkan calon katak lah, itu dia. Nah, calon katak itu yang paling tinggi black konjac. Sudah seperti yang saya katakan video sebelumnya, kalau black konjac itu dia pertumbuhannya itu lebih cepat. Begitu. Nah, ini seperti apa, ular piton ya kalau black konjac itu ya. Nah, seperti ini, besar dia nih. Tuh. Cepat besar, cepat tinggi. Dia juga tahan hama sebenarnya gitu. Untuk harga ya, untuk harga itu black konjac dengan porang yang hijau, porang yang seperti ini, selama ini di pabrik terima sama, belum ada dipilih ataupun dipisahkan, belum ada. Ini black konjac, yang ini porang hijau, belum dipisahkan. Untuk pengolahnya masih jadi satu. Jadi kelebihannya black konjac itu apa? Kandungan glukoman dalam umbi itu lebih padat ya dibandingkan porang yang hijau. Begitu kawanku. Untuk harga sementara ini diterima pabrik itu sama kawanku ya. Oke, informasi ini semoga bermanfaat. Jadi untuk yang pemula yang mau tanam porang, baik dari umbi ataupun dari katak, monggo. Kalau umbi kita bisa agendakan 6 bulan atau 7 bulan, 8 bulan kita panen bisa. Kalau dari katak bagi pemula ya, itu minimal 2 tahun ataupun 3 tahun. Begitu kawanku. Oke, kita kembali ke tema ya. Ke tema tadi kita bahas yaitu pemberian sekam, yaitu untuk menutup akar-akar yang kelihatan lebih bagus karena akar juga butuh oksigen. Jadi kalau terlalu padat akarnya juga menyerap nutrisi kurang. Begitu. Kalau ada rongga, jadi akar akan leluasa mencari makan, mencari nutrisi. Begitu kawanku ya. Oke ya kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia. Tema kali ini ataupun tema tadi ya, itu memberi sekam untuk menutup akar pada porang ya. Jadi kalau terlalu padat dengan tanah, tidak ada rongganya ataupun tidak ada butuh oksigen juga toh, akar porang akan menyerap lebih mudah kalau kita kasih sekam berambut ya, kita kasih berambut seperti tadi. Begitu kegiatan hari ini, kita ngasih sekam supaya akar porang itu mencari makan ataupun mencari nutrisi, dia lebih leluasa. Kalau terlalu padat juga kurang bagus untuk perkembangan porang kita. Begitu kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia. Oke, liputan dari grup Porang Indonesia ataupun channel Porang Indonesia untuk sementara sekian dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, metode ataupun cara budidaya porang itu masing-masing ada. Yang pakai ini, pakai itu, ya monggo saja, tidak usah kita perdebatkan. Jadi intinya kita pilih ataupun kita rawat dengan metode masing-masing, dengan harapan porang kita akan tumbuh lebih bagus, hasilnya pun akan maksimal. Oke, begitu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Laporan dari Porang Indonesia. Terima kasih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, nuwun.